Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita kembali lagi di pembelajaran ekonomi. Oke, walaupun belajar ekonomi pagi, siang, sore, atau malam, tapi tetap ya, semangatnya tetap semangat pagi. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker dan terapkan protokol kesehatan ya. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa belajar bersama-sama secara nyata. Oke, lanjut saja ya. Kita ke pembelajaran kali ini yaitu tentang konsep dasar ilmu ekonomi part 1. Nah, kenapa di sini Bu Okta memberikan tagar part 1? Karena ini adalah yang awal, yang pertama. Nanti masih ada materi yang selanjutnya. Bu Okta potong agar kalian belajarnya melihat video ini tidak terlalu lama terus malah bosen nggak bisa masuk di materinya. Oke, lanjut ya. Kita langsung saja ke materi kali ini, yaitu konsep dasar ilmu ekonomi part 1 yang akan membahas materi beberapa ini, yaitu yang pertama, konsep ilmu ekonomi, inti masalah ekonomi, skala prioritas, kebutuhan, dan alat pemenuhan kebutuhan. Langsung saja ya, kita langsung ke masuk materi yang pertama, yaitu pengertian ilmu ekonomi. Nah, di sini ekonomi itu dulunya tidak berdiri sendiri ekonomi, gitu tidak, tapi masuk dalam kajian ilmu politik. Nah, ternyata kata ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Nah, oikonomia ini ternyata berasal dari dua kata, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Berarti ekonomi itu peraturan dalam rumah tangga dong, Bu. Peraturan yang dibuat oleh ayah sama ibu buat anaknya gitu. Nah, nggak seperti itu ya. Maksudnya rumah tangga di sini bukan berarti hanya rumah tangga yang bersifat sempit di dalam rumah yang ada ayah ibu sama kalian sebagai anak, tapi juga rumah tangga yang berarti luas. Bisa rumah tangga negara, rumah tangga produksi, rumah tangga konsumsi, rumah tangga luar negeri. Nah, itu merupakan pelaku-pelaku ekonomi. Pelaku-pelaku ekonomi itu memiliki peraturan dalam mereka bertindak, dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, itu yang merupakan ekonomi, oikonomia, yaitu peraturan dalam rumah tangga, tapi artinya lebih luas. Selanjutnya, kita artikan dulu secara luasnya, ilmu ekonomi itu apa sih? Nah, di sini ada bukunya Adam Smith. Adam Smith itu adalah bapak ekonomi aliran modern. Nah, di sini Bapak Adam Smith itu menulis buku di sini yang mengawali munculnya ekonomi sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri. Judul bukunya adalah An Inquiry into the Nature and Causes of the World of Nations, yang berarti kan bagaimana keterbatasan sumber daya itu dapat menyebabkan suatu kemakmuran nasional. Di sini berarti artinya adalah kemakmuran nasional berarti bersifat luas ya, negara. Nah, selanjutnya, secara lebih lengkapnya, ilmu ekonomi diartikan sebagai suatu sistematis yang secara khusus mempelajari tingkah laku manusia dan usahanya dalam mengalokasikan sumber daya yang sifatnya terbatas. Seperti judulnya tadi, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentunya apa? Yaitu kemakmuran. Kemakmuran itu apa sih? Kalian kalau menganggap hidupku makmur, nah misalnya makan dengan kenyang, itu kalian anggap makmur. Nah, makan itu termasuk apa? Makan itu berarti adalah kebutuhan. Jadi di sini dapat juga diartikan sumber daya yang sifatnya terbatas untuk mencapai atau memenuhi kebutuhan yang cenderung tidak terbatas. Oke, lanjut. Yang kedua, kita membahas inti masalah ekonomi. Tadi kan disebutkan bahwa sumber dayanya terbatas, tertentu, hanya ada sedikit. Misalnya uangnya itu nggak banyak. Uang kan termasuk juga dengan sumber daya. Karena sumber daya ini tidak hanya berupa sumber daya alam, tapi juga bisa materi, bisa berupa modal,
lalu sumber daya manusia, kemampuan, keahlian, itu termasuk sumber daya. Nah, sumber dayanya terbatas, sedangkan kebutuhan dan keinginan manusia itu cenderung tidak terbatas. Kalau gitu gimana? Yang pengen banyak, tapi untuk memenuhinya itu jumlahnya nggak banyak, jumlahnya terbatas, jumlahnya tertentu. Nah, karena adanya suatu keadaan ini menyebabkan adanya kelangkaan. Kita pengennya banyak, tapi barangnya cuma sedikit, menyebabkan adanya kelangkaan. Kelangkaan itu menurut Sampat Mukherjee diartikan sebagai sumber masalah ekonomi modern seperti pengangguran, kemiskinan, dan inflasi. Kenapa pengangguran itu termasuk kelangkaan? Nah, pengangguran itu merupakan suatu kondisi di mana jumlah tenaga kerjanya banyak, yang butuh pekerjaan kan banyak, tapi lapangan pekerjaannya terbatas. Makanya terjadi pengangguran. Di sini kan adanya kebutuhan yang tidak terbatas atau orang-orangnya itu yang butuh pekerjaan banyak, sedangkan lapangan pekerjaan yaitu sebagai sumber daya yang sifatnya terbatas gitu. Nah, ini ada kondisi juga anak-anak bermain bola di jalan raya. Ini termasuk kelangkaan juga. Kenapa? Karena anak-anak butuh lahan, tapi ternyata lahannya terbatas, sudah digunakan untuk jalan, sudah digunakan untuk perumahan. Makanya jalan sebagai sumber daya itu sifatnya adalah terbatas, sedangkan anak-anak butuh tempat untuk bermain. Ini disebut juga dengan kelangkaan. Nih, kelangkaan atau scarcity adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Oke, sebab-sebab kelangkaan itu apa sih? Bisa disebabkan karena bendanya atau alat pemenuhan kebutuhannya itu cuma sedikit. Terus ternyata sumber daya alamnya itu rusak karena ulahnya manusia, bisa berupa dibakar atau dieksploitasi berlebihan. Terus selanjutnya karena keterbatasan kemampuan manusia dalam mengelola sumber daya ekonomi yang ada. Jadi sumber dayanya ada, tapi kita tidak bisa mengolahnya. Yang terakhir yaitu kebutuhannya itu banyak, cepat banget tumbuhnya, manusia bertambah dengan cepat, tapi ketersediaan sarana pemenuhan itu tidak seimbang. Jadi kebutuhannya itu bertambahnya 10, ternyata sumber dayanya hanya bertambah 5. Gitu. Makanya tidak bisa memenuhi kebutuhan, makanya menyebabkan kelangkaan. Nah, kalau begitu kan sumber dayanya terbatas, sedangkan kita pengennya itu banyak banget. Misal cuma punya uang 10.000 tapi kita pengen bakso, mie ayam, pengen baju. Nah, makanya di sini kita harus memilih. Orang atau manusia harus memilih dengan bijak antara keinginan dan kebutuhan mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Nah, dengan adanya kondisi ini, maka kita akan memunculkan yang dinamakan dengan skala prioritas. Nah, di sini ada skala prioritas. Skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Skala prioritas itu apa sih? Jadi skala prioritas itu kita menyusun suatu daftar di mana kita mengurutkan dari yang penting dulu, dari yang mendesak dulu sampai ke kebutuhan yang bisa ditunda atau kebutuhan yang masih belum bersifat penting untuk saat ini. Ini cara menyusun skala prioritasnya, yaitu prioritas yang pertama adalah kebutuhan primer atau kebutuhan yang sekarang, kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini. Sedangkan untuk prioritas yang kedua adalah kebutuhan sekunder dan kebutuhan di masa mendatang, yang artinya kebutuhan ini masih bisa lah ditunda sedikit. Sedangkan yang ketiga adalah tersier atau kebutuhan yang mewah. Nah, ini bisa dijadikan sebagai acuan dalam kalian mengelola keuangan. Nah, tadi kan disebutkan ada kebutuhan primer, kebutuhan sekarang, tersier, sekunder, dan sebagainya. Sekarang kita kenal dulu dengan jenis-jenis kebutuhan itu. Yang pertama adalah kebutuhan berdasarkan intensitas. Intensitas berarti bagaimana kita intens dalam menggunakannya, bagaimana kita sangat-sangat butuh atau tidak. Nah, yang pertama itu adalah kebutuhan primer, yang kedua sekunder, dan yang ketiga tersier.
Ini kalian sudah familiar ya dengan jenis kebutuhan ini. Dari SD sepertinya sudah sering dibahas. Oke, lanjut. Yang kedua adalah kebutuhan berdasarkan subjek. Nah, di sini kebutuhan itu ada dua, yaitu individu dan kelompok. Individu maksudnya tiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Misalnya seorang siswa butuhnya adalah buku, sedangkan kalau petani butuhnya adalah cangkul. Kalau kebutuhan kelompok itu berarti kebutuhan yang digunakan untuk bersama-sama. Misalnya puskesmas, rumah sakit, gitu. Yang ketiga yaitu kebutuhan berdasarkan waktu. Tadi seperti menyusun skala prioritas itu ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan mendatang. Kalau kebutuhan sekarang itu harus dipenuhi saat ini juga. Misal, sakit harus segera berobat. Kalau lapar berarti harus segera makan. Sedangkan kalau kebutuhan masa mendatang itu contohnya adalah tabungan, asuransi, itu kan masih bisa ditunda. Masih untuk masa yang mendatang. Yang selanjutnya berdasarkan sifat yaitu ada jasmani dan rohani. Jasmani berarti untuk kebutuhan fisik kita, baju itu berarti kebutuhan jasmani, makan itu termasuk kebutuhan jasmani karena untuk kesehatan tubuh. Sedangkan kalau rohani itu lebih ke psikis kita, lebih ke dalam kejiwaan gitu. Contohnya apa? Contohnya adalah hiburan, main game. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir yaitu alat pemenuhan kebutuhan. Jadi tadi kita punya kebutuhan, nah untuk memenuhinya itu pakai apa? Kan pakai barang dan jasa. Nah, di sini untuk barang itu adalah alat pemenuhan yang wujudnya terlihat. Wujudnya terlihat, manfaatnya kita rasakan. Tapi kalau jasa itu wujudnya tidak terlihat tapi manfaatnya kita rasakan. Contohnya adalah dokter, terus guru itu berupa jasa. Nah, di sini yang pertama adalah alat pemenuhan kebutuhan yaitu berdasarkan cara memperolehnya. Nah, untuk cara memperolehnya ada dua yaitu barang ekonomi dan barang bebas. Kalau barang ekonomi itu berarti untuk memperolehnya kita harus mengeluarkan sesuatu, mengeluarkan usaha, mengeluarkan uang. Nah, itu adalah barang ekonomi. Kalau barang bebas itu tersedia dengan bebas tanpa kalian mengeluarkan sumber daya, tanpa kalian membelinya, tanpa kalian bekerja. Contohnya apa? Contohnya udara, sinar matahari itu kan sudah tersedia bebas. Lalu jembatan itu kan tersedia bebas tanpa kalian harus membayar, kecuali untuk yang wajib pajak, tapi secara tidak langsung. Yang kedua berdasarkan kepentingan. Di sini yang pertama ada barang esensial. Esensial itu maksudnya adalah digunakan sangat-sangat penting, esensi ya, sangat penting untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Sedangkan kalau barang normal ketika pendapatannya naik, maka kita belinya tambah banyak. Ketika pendapatan turun, maka kita belinya lebih sedikit. Itu normal. Nah, kalau inferior itu ketika pendapatan kita atau uang kita banyak, kita malah nggak mau membeli barang itu. Berarti kalau seperti ini, kualitas barangnya bagus atau malah jelek. Nah, karena kita punya uang tapi tidak membelinya, berarti kualitasnya adalah jelek. Misalnya adalah pakaian bekas, lalu nasi aking, gitu. Kalau superior berarti lawannya dari inferior. Superior itu maksudnya adalah barang yang mewah, barang yang kualitasnya bagus. Jadi kalau punya uang kita semakin ingin membelinya, maka ketika pendapatan naik maka permintaannya akan naik. Contohnya adalah perhiasan, mobil gitu. Nah, yang ketiga berdasarkan kegunaan atau fungsinya, barang itu ada dua, yaitu barang konsumsi dan barang produksi atau barang modal. Kalau barang konsumsi berarti langsung kita pakai, berarti digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, nasi gitu, terus sayur. Sedangkan kalau barang produksi atau barang modal itu contohnya adalah mesin, digunakan untuk mengolah barang lain. Jadi tidak langsung digunakan untuk dimakan, tapi digunakan untuk memproduksi barang lain, mengolah barang lain. Itu adalah barang produksi atau barang modal. Yang keempat,
Berdasarkan hubungan dengan barang lain, ada substitusi dan komplementer. Substitusi itu artinya adalah barang pengganti, kalau komplementer artinya adalah pelengkap. Barang yang menggantikan barang lain, contohnya adalah LPG menggantikan minyak tanah. Sedangkan kalau barang komplementer itu adalah melengkapi barang lain. Lauk melengkapi nasi, BBM melengkapi sepeda motor, pulsa atau paket data melengkapi HP gitu. Yang keempat, berdasarkan cara penggunaannya, ada barang pribadi dan barang publik, sama seperti kebutuhan tadi. Kalau barang pribadi berarti untuk diri sendiri, kalau publik dipakai bersama-sama gitu. Yang keenam, berdasarkan sifat, ada barang tetap dan barang bergerak. Kalau barang tetap itu diam, rumah gitu kan, nggak bisa jalan-jalan dia. Sedangkan kalau barang bergerak berarti contohnya misalnya mobil, sepeda gitu. Yang ketujuh, yang terakhir ini berdasarkan proses, yaitu ada barang mentah, berarti yang masih perlu diolah lebih lanjut, yang masih benar-benar mentah lah, belum bisa digunakan secara maksimal. Terus yang kedua, barang setengah jadi, yaitu sudah bisa digunakan tapi masih perlu diolah lagi, setengah-setengah. Sedangkan yang terakhir adalah barang jadi. Contohnya aja seperti ini. Untuk barang mentahnya adalah benang, setengah jadinya kain, lalu barang jadinya berupa baju. Nah, ini alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan kegunaan suatu barang. Ada kegunaan bentuk atau form utility, kegunaan tempat, kegunaan waktu, dan kegunaan milik. Kegunaan bentuk itu suatu barang lebih bermanfaat, lebih bisa digunakan jika bentuknya sudah berubah. Contohnya dari kain menjadi baju kan lebih bisa digunakan. Kegunaan tempat pasir itu lebih bermanfaat jika tempatnya itu berada di kota, berada di tempat industri. Kegunaan waktu, payung itu lebih berguna jika ketika hujan. Kegunaan milik itu kepemilikannya, misalnya stetoskop itu lebih digunakan di lab. Terus gunting lebih berguna jika dimiliki oleh penjahit. Palu lebih berguna jika dimiliki oleh tukang gitu. Oke, untuk materi kali ini sekian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dari Bu Okta. Tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.